Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 dan kelompok 6. Dari kelompok 5 sebagai tim PMIK dan kelompok 6 sebagai tim pemangku advokasi. Akan melakukan roleplay tentang advokasi usaha meningkatkan efisiensi pencatatan medis dengan sistem informasi terintegrasi RS Sejahtera. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Kurnian Risanto sebagai tim PMIK. Sebelah saya ada Alika Rahma Refaiza sebagai tim PMIK dan Fadila Dwi Widianti sebagai tim PMIK. Selanjutnya ada Gita Wijayanti sebagai tim PMIK dan Wastika Anindita Kinanti sebagai tim PMIK. Baik, bisa dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk pembahasan yang saat ini kami akan bahas yang pertama adalah pencatatan medis terpisah. Permasalahan kedua yakni kesulitan akses informasi pasien. Permasalahan ketiga, koordinasi perawatan yang kurang efektif. Dan masalah keempat, solusi dengan sistem informasi terintegrasi. Untuk solusi-solusi yang sudah kami diskusikan akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Alika Rahma, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan dari keempat permasalahan yang sudah disinggung di awal tadi. Kami dari PMIK sudah mendiskusikan bahwasannya dari solusi keempat masalah tersebut adalah dengan menerapkan yang pertama yaitu sistem rekam medis elektronik atau IMR yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan dokter, perawat, dan juga tenaga medis untuk mencatat semua informasi pasien dalam satu platform pusat, serta memperbarui informasi pasien secara langsung. Sistem ini memungkinkan penyimpanan dan akses informasi pasien secara digital, sehingga memudahkan tenaga medis untuk mendapatkan data pasien dengan cepat dan akurat. Hal tersebut didukung oleh pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis yang menyatakan pendistribusian data rekam medis elektronik eh, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf B merupakan kegiatan pengiriman data rekam medis elektronik dari unit pelayanan ke unit pelayanan lain di fasilitas kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, tenaga medis perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi tentang cara menggunakan sistem IMR secara efisien. Selain itu, pelatihan mengenai pentingnya komunikasi dan koordinasi juga perlu diberikan kepada tenaga medis agar mereka dapat berkomunikasi dengan efektif. Penggunaan komputer di tempat pemeriksaan juga dapat mempermudah proses pencatatan langsung ke dalam sistem. Perlu adanya protokol keamanan data untuk dapat melindungi kerahasiaan informasi pasien dengan memastikan bahwa hanya pihak berwenang saja yang dapat mengakses data rekam medis tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan eh, monitoring berkas untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan standar dan digunakan secara konsisten guna mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul. Dengan langkah-langkah ini, pencatatan medis dapat menjadi lebih efisien, akurat, dan meminimalisir resiko kesalahan. Selain itu, mengurangi duplikasi dan memfasilitasi koordinasi perawatan yang lebih baik antar tim medis, sehingga mengurangi terjadinya miskomunikasi. Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Next slide, mohon maaf. Di sini saya akan menyebutkan salah satu dampak positif dari pasien yaitu peningkatan efisiensi waktu perawatan. Next slide. Selanjutnya ada salah satu dampak positif staf medis yaitu meningkatkan efisiensi dalam penanganan medis dan yang terakhir dampak positif eh, next slide. Dampak positif rumah sakit yaitu akses informasi yang cepat dan akurat. Sekian, terima kasih. Baik, untuk hadiran sekalian di sini, kami dari tim PMIK telah menyampaikan apa saja keluhan yang telah kami dapatkan.
Izinkan kami untuk meminta kepada hadirin sekalian di sini apa saja pertanyaan atau sanggahan dan saran untuk kami tim PMIK agar lebih baik ke depannya. Izin bertanya, apa solusi untuk mengatasi masalah pencatatan medis terpisah dalam dunia medis? Izin menjawab, solusinya adalah dengan menerapkan sistem IMR yang terintegrasi yang memungkinkan dokter dan tenaga medis lainnya mencatat informasi pasien dalam satu platform terpusat, sehingga mengurangi kebutuhan pencatatan ulang dan mempermudah kolaborasi antar pihak. Selain itu, pelatihan penggunaan komputer di tempat pemeriksaan dan monitoring berkala sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem ini. Apakah sudah terjawab? Siap, sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Baik. Izin bertanya, apa dampak dari sulitnya akses informasi medis terhadap perawat pasien? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Dampak dari sulitnya akses informasi medis terhadap perawatan pasien yaitu sulitnya akses informasi medis dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akses informasi medis, meningkatkan risiko kesalahan medis, dan mengurangi efisiensi perawatan medis. Hal ini juga mengganggu alur kerja tenaga medis, sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk merawat pasien terbuang untuk mencari informasi. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Apa ada sanggahan untuk pertanyaan lain? Izin menyanggah, meskipun sistem rekam medis elektronik (IMR) memiliki banyak manfaat, implementasinya tidak selalu efektif karena kendala seperti biaya yang tinggi, infrastruktur teknologi yang kurang memadai, dan resistensi dari tenaga medis yang belum terbiasa dengan sistem tersebut. Hal ini bisa menyebabkan proses implementasi berjalan lambat atau tidak optimal. Terima kasih atas sanggahannya. Izin menjawab, meski biaya dan infrastruktur menjadi tantangan, investasi dalam IMR dapat menghasilkan penghematan jangka panjang melalui pengurangan kesalahan medis, efisien operasional, dan waktu administrasi yang lebih singkat. Pelatihan intensif dan pendekatan bertahap dalam implementasi dapat membantu mengatasi resistensi dan dari tenaga medis. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Baik, terima kasih. Apa ada sanggahan lain? Izin menambahkan sanggahan mengenai sistem informasi terintegrasi atau yang sering disebut SIT, sering dianggap sebagai solusi efektif untuk pengelolaan data. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan sumber daya di banyak organisasi, terutama di desa, dapat menghambat pengembangan dan pemeliharaan. Selain itu, kompleksitas data yang beragam dan kebijakan yang cepat berubah dapat menyulitkan perorganisasian dan adaptasi sistem. Terakhir, keamanan informasi menjadi isu penting karena serangan siber dapat mengancam integritas data yang sensitif. Oleh karena itu, meskipun SIT menawarkan banyak manfaat, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati. Baik, izin menjawab. Meskipun ada tantangan dalam implementasi sistem informasi terintegrasi, manfaat jangka panjangnya dalam meningkatkan efisien operasional, pengambilan keputusan berbasis data, dan kolaborasi antar departemen jauh lebih besar. Dengan pendekatan yang tepat dan investasi dalam pelatihan serta teknologi keamanan, organisasi dapat mengatasi tantangan tersebut dan memaksimalkan potensi sistem informasi terintegrasi. Baik, apa ada saran? Izin memberikan saran, advokasi dari PMIK sudah baik. Mungkin saran dari kami dapat menjadikan evaluasi dan dapat menghadirkan solusi. Izin menambahkan saran dalam memonitoring atau umpan balik terhadap sistem RME guna melakukan perbaikan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, kami terima semua pertanyaan, saran, dan sahangannya.
Semoga kedepannya bisa mengurangi rasa kekhawatiran sebagai penyedia layanan. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan demikian, sesi diskusi hari ini selesai. Kepada pihak yang telah berpartisipasi, semoga kerjasama ini berjalan dengan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.